Ya, kami bertiga Hmm. dengan teman-teman dari Cirebon itu Ya. sebenarnya sudah lama menerjemahkan manuskrip kuno, baik aksara Pegon ataupun Jawa ya. Ada dari Pegon ataupun Jawa dialih ke aksara Latin, kemudian ke bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya sudah lama, cuman baru-baru ini teman dari Cirebon menerbitkan buku sejarah petang ini. Kalau dilihat dari judul, yang dimaksud sejarah petang itu sebenarnya adalah bukan bermaksud gelap. Jadi ketika kita membaca buku sejarah petang yang berlatar manuskrip ya, kita akan mendapatkan informasi-informasi penting terkait silsilah atau sejarah wali-wali di tanah Jawa. Ada juga kerajaan Demak, Cirebon, Batavia, dan Banten. Justru di sana itu terungkap fakta mungkin oleh teman-teman yang belum tahu. Jadi dengan membaca sejarah petang ini kita lebih menjadi terang lah, maksudnya begitu. Oke. Beberapa tahun yang lalu saya mengalih bahasa. Ini ada cerita Betawi ya. Betawi, ada juga Banten. Betawi dan Banten. Ya, Betawi dan Banten. Dua ya. Ya. Jadi di sana ada asal usul penamaan Betawi itu dari apa itu dijelaskan. Dijelaskan, dan juga awal-awal Pangeran Sabakingkin atau Sultan Hasanuddin mendirikan Banten itu di sana didetail ya. Oke. Jadi bagi yang membaca nanti akan dapat lebih memahami. Di dalam sejarah Beteng itu sebenarnya ada ajaran-ajaran waliullah ya, tatkala menyebarkan Islam di Pulau Jawa tentunya, yang penuh dengan kearifan, santun, dan bersahabat dengan penguasa-penguasa masa lalu. Jadi Islam di Jawa atau Nusantara itu adalah damai. Di sana juga diceritakan tentang ajaran moral dan budi pekerti yang luhur. Itu semua justru menurut saya adalah sebagai bekal untuk keluhuran budi pekerti. Ya, kita ukurannya bulan, Mas. Bulan. Kalau hari nggak bisa, karena kan untuk mengalih aksara Jawa misalkan ke Latin saja itu tergantung kesulitan daripada naskahnya. Ketika naskahnya itu tua, tulisannya itu lebih sulit ketimbang tulisan-tulisan tahun 1900 misalkan. Itu lebih sulit. Kita tidak bisa membayangkan apa artinya. Semisal kita sudah bisa membaca aksara Jawa Baru, itu belum tentu kita bisa membaca aksara naskah kuno, karena ya karakter dan stylenya itu sangat berbeda jauh. Belum lagi kita temukan bahasa-bahasa yang belum dipahami. Itu perlu ketelatenan. Kalau saya itu untuk naskah yang sederhana,
bisa memakan waktu 3 sampai 6 bulan ya. Untuk yang 100 lembar barangkali rata-ratanya seperti itu. Nah, yang Tapi kalau aksaranya itu sulit, kayak sekarang tuh saya lagi mengerjakan lontar Jayangrana ya, yang dari Tuban gitu ya, konon gitu dari Tuban. Ya sudah 6 bulan belum kelar juga, belum, baru 90% lah dari 130 halaman itu. Karena memang aksara dan bahasanya juga maksud saya itu tergolong rumit. Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Karena memang bahasanya itu tidak begitu sulit. Setelah kita selesai 3 bulan, tentunya kita diedit lagi, barangkali ada kesalahan pengetikan atau kesalahan kalimat, diedit lagi. Nah, baru kita hasil terjemahan yang kita anggap sudah sempurna itu kita dikembalikan ke Cirebon untuk diproses lebih lanjut. Ya banyak, misal dari aksara yang belum pernah kita temukan misalnya. Atau ada bahasa-bahasa yang belum pernah kita temukan, meskipun misal saya punya kamus Jawa Jutmulder gitu ya, tetap saja itu tidak ada di sana. Jadi kita harus menelaah kembali, dihubungkan dari kalimatnya gitu, dirunut, nah barulah kita mengerti. Saya dari tahun 1995 sudah menerjemah, Mas. Yang pertama sekali saya itu menerjemah naskah cerita Panji, yaitu asli milik orang Cikedung Indramayu. Namanya itu Mas Jaya Busro. Itu salah satu uak saya. Dia adalah keturunan Ki Wajar yang juga merupakan pujangga pada saat itu. Nah, aksaranya Jawa, tapi Jawa kuna, tidak mirip sama sekali dengan Jawa yang kita pelajari di sekolah-sekolah. Nah, saat itu saya juga tahun 95 itu dengan belajar melalui buku panduan terbitan Jogja ya tahun 1991, saya sudah bisa membaca dan menulis Jawa, tetapi ketika membaca naskah cerita Panji itu nggak bisa karena memang beda karakter. Kan diminta dari teman Cirebon, Kang Mukhtar, untuk mengalih bahasa, aksara gitu. Kita tugasnya ya menerjemah. Oke. Nanti Kang Mukhtar di sana di Cirebon memfik untuk yang lainnya. Sejak 2013 saya bergabung dengan Pusat Konservasi Naskah Klasik Cirebon, Pesambangan Jati Cirebon. Sejak itu kami banyak menerjemahkan naskah-naskah babat, primbon, mantra dan lain sebagainya ya. Kalau dihitung-hitung itu jumlahnya ratusan. Jadi yang kita terbitkan sebenarnya baru seberapa. Ya di sana kan di dalam babat banyak hal yang diinformasikan tentang leluhur Cirebon, Indramayu, Sumedang, Telaga, Parahyangan dan lain sebagainya. Ya barangkali ada Bapak Ibu pemerhati ataupun peneliti berminat, ya mangga, kami dengan senang hati tentunya bisa berbagi barangkali. Ya bisa langsung menghubungi saya sendiri, bisa juga ke Cirebon, ke Kang Mukhtar juga bisa. Nanti ada kontaknya. Ya.